Ini yang akan kita blender. Ini masih ingat ya, ini yang beberapa hari yang lalu sudah dibuat. Ini namanya tape nasi. Seperti ini tape nasi. Dia kalau udah lama dia akan berair. Awalnya yang waktu kita buat itu kan tidak ada kita tambahkan air, tapi ini dia berair sendiri. Kemudian yang kita buat sirup gulanya. Terus ini yang sudah kita buat bubur. Jadi ini sebenarnya seperti bubur sumsum. Ini ya, seperti bubur sumsum. Dan ini adonan basahnya. Jadi ini akan kita blender dulu. Kemudian akan kita endapkan selama 6 sampai 8 jam supaya hasil mekarnya itu lebih bagus. Kemudian disaring supaya kalau ada grindil-grindil dari ragi atau tape nasinya itu tidak terikut ke dalam adonan hot kue-nya ya. Jadi waktu kita makan juga tidak terasa butiran dari nasinya. Jadi harus disaring. Ini kita diamkan selama 8 jam, ditutup dengan tudung saji saja ya, jadi ada udara yang masuk. Ini setelah 8 jam kita akan mulai kukus. Tapi sebelumnya adonan yang sudah dibiarkan 8 jam ini akan kita campurkan dengan eno. Eno itu adalah garam buah. Jadi 8,6 gram atau 2 sase eno yang seperti ini. Untuk daerah-daerah tertentu yang susah dapat eno, bisa dibeli online atau digantikan dengan Adam Sari. Jadi biasanya untuk dapat eno itu di Medan lebih gampang ya. Kalau di daerah Jakarta lebih sulit mendapatkan eno kecuali belinya via online. Oke, fungsinya ini adalah untuk memberikan teksturnya itu ringan mengembang. Jadi cukup diaduk
sampai adonan ini menjadi ringan dan mengembang. Makin diaduk dia akan berbuih terus, tapi diaduk terus sampai nanti dia akan terasa ringan sendirinya, artinya buihnya itu juga sudah berkurang. Diaduk terus ya sampai rata, pelan-pelan aja aduknya. Beda ya kalau menggunakan Eno dengan adem sari, atau mau gunakan soda juga bisa, minuman soda ya bisa. Di bagian ini sengaja aku nggak skip ya, jadi bisa dilihat perubahan dari adonannya. Oke, sekarang kalau sudah mulai ini kita tambahkan pewarna. Jadi biasanya hot kue itu warnanya pink. Jadi di sini aku gunakan sekitar 15-16 tetes pewarna cabai, merah cabai ya. Aku adanya yang merah cabai. Tapi kalau kamu mau yang lebih pinky, kamu gunakan aja pewarna pink. Oke, untuk warna sih bebas ya, tapi yang autentiknya hot kue itu adalah warnanya pink. Kalau menggunakan yang warna merah cabai seperti ini, nanti warna hot kue-nya itu sedikit agak warna pinky tapi agak orange sedikit. Diaduk rata. Pastikan sekarang kukusannya sudah panas ya, karena kita perlu api yang besar. Terus harus dandang atau kukusannya itu harus sudah panas. Aku akan pindahkan ke gelas ukur seperti ini untuk memudahkan kita untuk menuang ke cetakan. Oke, sekarang ini cetakannya aku sengaja menggunakan beberapa macam cetakan. Ini cetakannya ada 3 ya. Ada cucing. Aku gunakan yang ini, tapi ini sedikit lebih tinggi. Aku sengaja supaya kita bisa melihat perbedaannya. Dan ini cupnya seperti ini, yang sudah diberikan kertas ya. Dan ini yang berlubang. Jadi kita lihat ngaruh nggak sih yang berlubang dengan yang tidak berlubang. Oke, sekarang tuangkan adonannya ke cetakan yang sudah dialas dengan kertas. Kalau menggunakan cup seperti ini, gunakan kertas tanpa dipoles apapun. Jadi supaya dia bisa mekarnya mereka, usahakan tuang adonan itu sampai penuh. Untuk kukusannya tutupnya tuh ditutup dengan serbet ya, supaya tidak masuk air. Ini akan kita kukus selama 20 menit. Tara, ini sudah 15 menit sampai 20 menit ya, 20 menit seperti ini. Jadi pastikan apinya itu besar, tapi kebetulan ini komporku kayaknya apinya kurang gede. Oke, jadi solusinya kalau yang kompornya apinya kurang gede, gunakan kukusannya yang lebih kecil. Oke, ini aku lanjut lagi yang batch keduanya. Jadi boleh lanjut ya, yang tadi sudah diangkat, yang kedua langsung kita kukus lagi. Ini semuanya sudah selesai dikukus. Sekarang kita akan keluarkan dari
cetakannya. Jadi ini semuanya mekar ya, jadi tidak ada satupun yang tidak mekar, walaupun ada beberapa kendala, apinya kurang gede dan juga cetakannya ini kurang tepat. Kalau sudah menggunakan kertas seperti ini, gampang untuk keluarkannya. Jadi tanpa dipoles, cukup diletakkan saja di atas cupnya. Kalau sudah selesai, dibalikkan saja, dia langsung keluar. Cetakannya gunakan yang lebih rendah tapi lebar. Tadi aku nggak gunakan cetakan ini, jadi hasilnya mekarnya itu agak malu-malu. Cetakannya aku gunakan tadi itu yang ini, jadi dia sedikit lebih tinggi dan lebarnya nggak seperti ini. Jadi ini cetakannya ini tinggi tapi kurang lebar. Kalau cucing seperti ini ketinggian, kalau bisa cari yang lebih rendah tapi bulat, jadi nanti mekarnya lebih bagus. Nah yang tadi yang lubang-lubang ini juga sama, tinggi tapi lebarnya kurang. Jadi untuk kemekarannya itu pengaruh besar di apinya, kemudian juga di cetakannya. Untuk yang menggunakan cucing itu kan tidak dipoles dan tidak diberikan kertas. Jadi jangan langsung dalam keadaan hangat-hangat itu dikeluarkan, nanti dia akan sompel. Biarkan saja dia sampai dingin, dia akan lebih set dan gampang kita keluarkan. Jadi seperti ini, saat dikeluarkan dia tidak hancur. Oke, seperti itulah trik untuk membuat hot kue. Semoga video ini boleh bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di like dan di share ke teman-teman. Thank you for watching. See you. Bye bye.